Setelah Yaman mengirimkan sinyal untuk berperang melawan Israel, kini Aljazair juga bersedia ikut dalam peperangan ini. Bukan sebatas bantuan, kecaman, ataupun tuntutan, tapi negara ini akan menyokong Palestina dalam hal militer. Jadi, tentara-tentara Aljazair akan ikut serta dalam peperangan tentara Israel dan juga Palestina. Itu karena parlemen negara ini sudah menyepakati untuk mendukung Palestina di sektor militer. Sontak, kabar ini membuat berbagai media heboh karena akan memperkuat serangan-serangan Palestina dan akan membuat Israel diserang dari berbagai arah. Namun wajar aja jika Aljazair juga ikut campur dalam peperangan ini. Soalnya hubungan antara Palestina dan negara tersebut memang sudah dekat dari tahun 1962. Dari tahun tersebut, Aljazair terus memberikan dukungannya ke Palestina. Dan sampai sekarang dukungannya pun terus berlanjut. Berbeda dengan negara Kolombia. Negara ini malah lebih memiliki hubungan dekat dengan Israel ketimbang Palestina. Hubungan diplomatik tersebut terjalin melalui lensa kerjasama militer, hubungan dagang, pendidikan, dan juga budaya. Namun saat ini Kolombia malah berbalik arah membela Palestina. Pasalnya Kolombia dengan tegas mengusir duta besar Israel akibat serangannya yang membabi buta di Gaza. Gak cuman sampai di situ, Gustavo Petro selaku presiden negara ini juga secara terang-terangan akan menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk diajukan ke semua pengadilan internasional. Pengajuan tuntutan tersebut akan bekerja sama dengan Aljazair untuk menuntut tindakan Israel yang sudah sangat parah. Tapi kalau tuntutan yang diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional nggak berjalan sesuai harapan, apakah Kolombia akan ikut campur di peperangan seperti Yaman dan juga Aljazair? Kalau memang Kolombia akan ikut, berarti Palestina akan disokong pasukan sebanyak 360.000 personel aktif, 845.000 personel cadangan, serta 185.000 pasukan paramiliter. Sehingga total pasukan yang berasal dari Kolombia sebanyak 1,3 juta personel. Itu belum termasuk dari Aljazair yang menyimpan 130.000 personel aktif, yang ditemani 135.000 personel cadangan, dan juga 200.000 paramiliter. Jadinya Aljazair mengirimkan total pasukan sebanyak 465.000 personel. Kalau digabungin, Palestina akan disokong pasukan oleh Kolombia dan juga Aljazair 1,8 juta personel. Nah, itu bahkan jauh banget dari total pasukan Israel yang hanya berjumlah 646.000 personel di pangkalannya. Apalagi para pasukan Kolombia yang hebat-hebat akan diperkuat dengan 8.156 unit kendaraan lapis baja yang dikerahkan bersama 6 unit artileri otomatis dan juga 110 unit artileri manual. Sementara di sisi Aljazair, mereka juga dibekali 298 unit artileri roket yang bisa dipadukan bersama 483 unit artileri manual dan juga 224 unit artileri otomatis. Gak cuma itu aja, pasukan mereka pastinya akan membawa 35.990 unit kendaraan lapis baja yang bisa dikerahkan bersama 1.700 unit tank tempur. Apalagi untuk urusan tank tempur, Aljazair nggak usah ditanya. Soalnya negara yang dipimpin oleh Abdelmajid Tabune ini menggunakan tank terbaik Rusia bernama T-90. Tank ini sudah ada sejak tahun 1992 dan sampai sekarang masih aktif di Rusia hingga di berbagai negara sekalipun. Dengan panjang 9,6 meter dan lebar mencapai 3,7 meter, membuat tank ini memiliki bobot seberat 48 ton. Namun yang paling bikin berat adalah material baja komposit reaktifnya. Gak cuma itu aja, penyumbang bobot dari tank ini adalah persenjataannya. Bayangin, T-90 membawa meriam smoothbore berukuran kaliber 125 mm yang memiliki jangkauan efektif sejauh 100 hingga 6.000 meter. Nggak cuma itu aja, tank ini juga dibekali senjata mesin
berkaliber 12,7 mm dan juga 7,62 mm yang menjadi senjata sekunder dari T-90. Tapi meskipun dengan material dan persenjataan yang memiliki bobot cukup berat, tank besutan Rusia ini bisa melaju di kecepatan maksimum 60 km per jam. Apalagi tank T-90 memiliki jangkauan operasional sejauh 550 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Nah, dengan kemampuannya seperti ini, Aljazair harus merogoh kocek sebesar 4,5 juta US dollar per unitnya. Bergeser ke matra lautnya, Aljazair dibekali 5 unit kapal fregat yang disimpan bersama 6 unit kapal korvet di pangkalan militer. Sementara misi-misi lainnya, negara tersebut masih memiliki 6 unit kapal selam dan juga 25 unit kapal patroli. Itu baru Aljazair doang. Masih ada Kolombia yang membawa 9 unit kapal fregat dan juga 2 unit kapal korvet. Selain itu, negara satu ini masih menyimpan 53 unit kapal patroli beserta 4 unit kapal selam di markas matra lautnya. Apalagi kapal selam yang dipakai Kolombia ini dibeli dari Jerman bernama Tipe 209. Kapal selam ini memiliki panjang 64,4 meter dan lebar mencapai 6,2 meter. Dengan ukuran segitu, kapal selam buatan Jerman ini bisa mengangkut 36 awak kapal dalam sekali jalan. Tidak hanya itu, Tipe 209 juga dibekali 8 tabung torpedo berukuran kaliber 533 mm dan ditemani rudal anti kapal. Sementara untuk kemampuan dari kapal selam ini, Tipe 209 bisa melaju di kecepatan maksimum 11,5 knot atau sekitar 21,3 km per jam ketika berada di atas permukaan air. Sedangkan jika berada di bawah permukaan air, kapal selam ini bisa melaju di kecepatan maksimum 22,5 knot atau sekitar 41,7 km per jam. Selain itu, kapal selam ini memiliki jangkauan operasional mencapai 20.000 km dan bisa menyelam selama 50 hari. Itu bahkan belum terhitung dengan persenjataannya di matra udara Kolombia. Nah, di sisi matra udara negara ini, Kolombia diperkuat dengan 17 unit jet tempur yang ditemani 38 unit pesawat serang. Kalaupun belum cukup, masih ada 83 unit pesawat kargo militer yang bisa dikerahkan bersama 211 unit helikopter biasa. Sementara untuk menambah kekuatan sokongannya ke Palestina, Aljazair akan menyiapkan 50 unit helikopter serang yang akan diturunkan bersama 273 unit helikopter biasa dan juga 60 unit pesawat kargo militer. Bahkan untuk melancarkan serangannya, negara ini mempercayakan 22 unit pesawat serang serta 90 unit jet tempur. Nah, di deretan jet tempurnya ini yang paling hebat adalah Sukhoi Su-30 yang didatangkan langsung dari Rusia. Itu karena jet tempur ini bisa melaju di kecepatan maksimum 2.120 km per jam. Selain itu, Su-30 juga bisa terbang setinggi 56.800 kaki di udara. Sedangkan untuk jangkauan operasionalnya, jet besutan Rusia ini bisa menempuh jarak sejauh 3.000 km. Kalaupun itu masih tergolong biasa, mungkin kalian harus mengetahui kelengkapan persenjataannya. Bayangin, jet tempur ini dibekali persenjataan berupa roket, rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, hingga berbagai jenis bom. Dengan kelengkapan persenjataan ini, negara Aljazair bertengger di peringkat 26 dalam rankingan negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Sedangkan Kolombia sendiri hanya mampu di posisi 43 terkuat di dunia. Wajar kalau Kolombia berada di peringkat segitu, soalnya negara tersebut hanya mengeluarkan dana sebesar 8,1 miliar US dollar per tahunnya untuk keperluan militer. Sedangkan Aljazair menganggarkan biaya militernya sebesar 9,9 miliar US dollar per tahunnya.